Haleluya, shalom saudara. Shalom. Selamat berhari Minggu lagi. Tidak pernah bosan-bosan kita memuji Tuhan, amin. Beribadah kepada Tuhan apapun situasinya. Kita akan selalu tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau menyanyikan pujian ini saudara. Bahwa jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Nyanyikan yuk. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin apa? Semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Yes, haleluya. Yuk sama-sama lagi katakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin apa? Semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ia kembali. Sekali lagi. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar. Saudara dan saya orang yang dibenarkan oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila aku jatuh, apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Yes Lord. Ayo jemaat saudara, nyanyi buat Tuhan. Yes. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari. Dalam hadiratnya ada sukacita, kekuatan yang baru. Ketika kita jatuh, dia tidak biarkan kita jatuh tergeletak. Tangannya yang kuat perkasa menolong kita. Amin. Makasih Bapa. Makasih Bapa. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku
kami akan bersuka. Karena hadirat Tuhan membuat kami bersuka cita. Yes. Dalam hadiratnya kita bersuka cita. Nyanyikan. Yes Lord. Ku kan bersuka karena yes, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Nyanyikan. Yes. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, dan anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Drum saja, ayo. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku sekali lagi. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, dan anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Bersuka cita. Amin. Wow, sungguh ini dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkaulah satu-satunya Allah penolong kami, kekuatan kami. Yes Lord, haleluya. Praise the Lord. We praise You. We give You glory. Yes Lord Jesus. Father God, we worship You, the only one. The only one, satu-satunya Allah kami. Yes Lord. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya Allah kami yang kami percaya. Allah kami yang kami percayai. Ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yes Lord. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Allah kami, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Penyembuh kami, Tuhan pemulihku. Biar kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan melawat setiap umat-Mu. Sebab hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Tidak ada Allah lain. Yesus Kristus Tuhan, penolong kita satu-satunya. Pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Wow, terima kasih Tuhan. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya, Tuhan selamanya. Berkat-Mu tercurah, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Lebih lagi, katakan satu-satunya Allah kami, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Yes God. Satu-satunya Allah kami yang kami percayai. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lagi.
Biarkan dia melawat setiap kita. Apa yang menjadi bebanmu, apa yang menjadi permasalahan hidup kita, apa yang kita butuhkan, biarkan Tuhan memenuhi kita pagi hari ini. Yes, sebab Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu. Percaya, percaya kepada Yesus. Haleluya. 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 Kekuatan kami, penghibur kami, keselamatan kami, perlindungan kami, satu-satunya lah pengharapan kami. Oh Jesus. Terus biarkan Roh Kudus jamah melawat setiap kita. Harapkan yang besar, harapkan yang besar, harapkan yang besar. Sebab Allah kita Allah yang besar, saudara. Allah yang besar, lebih besar, lebih dahsyat dari semua yang ada di bumi ini. Dia besar, Dia dahsyat, Dia ajaib. Akui satu-satunya yang ku andalkan. Akui di hadapan Dia. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Dia mendengar saudara. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Pribadinya selalu ingin memberi kepada kita. Dia memberikan anugerahnya, berkatnya, kemuliaannya, sukacitanya, bahkan nyawanya untuk kita. Dia yang hidup di dalam kita juga membuat kita serupa dengan Dia, sehingga kita juga selalu dan selalu ingin membagikan berkat itu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dan sukacita. Sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kita. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB yang ada di layar saudara, dan juga saudara bisa transfer ke nomor rekening atas nama Gereja Kasih Anugerah di akun BCA dengan nomor rekening 035 308 0714. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Kendala yang paling besar untuk kita memaksimalkan diri kita dalam Tuhan adalah kita ini gampang terjebak di dalam kerohanian. Kalau Anda dan saya ingin lebih maju di dalam Tuhan, kita mesti keluar dari jebakan kerohanian dan masuk ke dalam sesuatu level yang lebih tinggi, yaitu ketaatan. Kendala paling besar untuk kita menjadi taat adalah kita mudah jadi puas. Puas sekadar hanya mendengar. Saudara, orang yang tidak mendengar dan tidak melakukan, tidak ada bedanya dengan orang yang mendengar kebenaran tetapi tidak menjadi pelaku firman. Dua-dua juga hasil dalam hidupnya dan level dalam hidupnya itu sama saja. Cuma orang yang tidak mendengar dan tidak menjadi pelaku firman Tuhan, ia punya alasan berbeda, yaitu dia hidup di dalam situasi yang tidak tahu, dia ignorant, saudara. Tetapi kalau orang sudah mendengar firman Tuhan dan dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan, dia sedang hidup dalam satu penyesatan. Dia sudah masuk ke dalam satu kenyamanan, saudara. Ayo, saudara, mari kita naik ke level yang lebih tinggi. Jadi, tema saya untuk hari ini mengajakkan kita untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Kita sudah hidup dalam iman, itu bagus, saudara. Ayo sekarang kita masuk ke dalam level yang lebih tinggi, yaitu kita hidup di dalam pengharapan, saudara. Apa bedanya iman dengan pengharapan? Sebelum saya bicarakan perbedaan itu seperti yang Anda bisa lihat di screen-nya, ayo kita ketahui saja bahwa tidak mungkin seseorang memiliki pengharapan kalau tidak ada iman. Karena iman adalah dasar pengharapan. Faith is the substance of hope. Nah, bagaimana saya bisa menjelaskan perbedaan antara iman dengan pengharapan? Iman begini, saudara. Iman itu adalah respon kita kepada satu tantangan yang sudah wujud, yang nyata, yang ada di depan kita hari ini. Faith moves mountains is a response to a mountain that is right there staring at you. Sementara pengharapan itu adalah sesuatu respon kita kepada sesuatu yang tidak nyata, yang belum tercipta, yang tidak bisa kelihatan, yang belum termanifestasi, dan membutuhkan satu proses masih jauh ke depan sebelum hal itu bisa terjadi. Iman berbicara tentang mengenai tantangan yang kita hadapi pada hari ini. Tetapi pengharapan itu game changer, Bapak Ibu, karena pengharapan itu memikirkan tentang masa depan, saudara. Faith moves mountains, but hope plants trees.
Iman itu bisa memindahkan, mengalihkan gunung yang ada, yang wujud di depan mata kita hari ini. Ya memang berguna, saudara. Tetapi pengharapan itu menyusun sesuatu yang belum kelihatan sehingga dia bisa menjelma di masa depan kita. Maka judul khotbah saya hari ini berdasarkan kepada Injil Lukas 18 daripada ayat 1 sampai 8. If not today, then tomorrow. Kalau saudara dan saya ini belum mengalami sesuatu janji Tuhan, sesuatu ekspektasi kita dalam Tuhan hari ini, jangan kita menyerah, jangan kita putus asa, jangan kita angkat bendera putih, saudara. Karena mungkin saja masih ada hari besok. Dan hari ini adalah hari yang bisa menjembatani ke hari esoknya, saudara. Hari ini kita harus bertindak di dalam hidup, di dalam pengharapan, saudara. Ayo kita lihat Injil Lukas pasal 18, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca dulu setakat ayat ke-6 dulu ya. Yesus di ayat 1 dicatatkan, direkamkan berbicara. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bersabdalah Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu juga ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ayat keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian hakim itu berkata di dalam hatinya, walaupun aku tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati sesiapapun, namun karena janda ini terus saja menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Saudara, ini perumpamaan dan sebagaimana perumpamaan-perumpamaan lain yang disampaikan oleh Yesus itu ada maksud yang tersurat, maksud yang tersirat. Saya bicarakan dulu, saudara, maksud yang tersurat di sini, saudara. Di dalam perumpamaan ini ada dua karakter, dua watak di sini, saudara. Satu, seorang hakim. Kedua, seorang janda. Hakim itu seorang yang berkuasa. Janda itu seorang yang tidak punya status dan kedudukan di dalam masyarakat. Seharusnya dalam situasi ini, janda ini sudah putus asa, tidak punya pengharapan. Karena sudah beberapa kali dia mendatangi hakim tersebut, dan hakim tersebut bukan saja tidak mau membela haknya, bahkan mendengari dia juga tidak, saudara. Nah, mari saya mengupas perikop ini dengan satu cara lain, saudara. Ya, saya pakai slide yang berikutnya, saudara. Ya, ternyata di sini hakim ini seorang yang berkuasa, memiliki sikap tidak takut akan Allah, dan dia tidak menghormati sesiapapun. Nah, janda ini kalau saya lihat nasibnya di dalam kehidupan yang dialami oleh dia, sudah mengalami 3 pukulan. Minimal 3 pukulan. Dalam bahasa Inggris kita katakan 3 strikes. Pertama, saudara, dia lahir sebagai seorang wanita. Di masyarakat patriarki seperti masyarakat Israel zaman itu, seorang wanita haknya sangat minim, saudara. Nah, sudahlah dia seorang wanita, sekarang sudah berstatus janda. Berarti tidak ada seorang laki-laki yang bisa membela hak dia, yang bisa memelihara dia, yang bisa mendukung dia. Sudah kehilangan suaminya. Sudahlah itu, saudara, yang ketiga, saudara. Pukulan yang ketiga, strike 3. Janda ini mempunyai satu perkara dalam hidupnya yang merugikan dia, yang mengganggu dia. Seharusnya
ada seorang hakim yang membela haknya. Lalu dia mendatangi hakim ini. Menurut perumpamaan yang disampaikan Yesus, wanita itu selalu mendatangi hakim itu. Artinya lebih dari 2 kali, saudara. Selalu itu artinya lebih dari 2 kali. Nah, bagaimana mungkin apa mungkinnya sikap yang ada pada janda itu begini, saudara ya. Saya pakai imajinasi saya, saudara ya. Kali pertama dia datang dan dia tidak dipedulikan, tidak diperhatikan oleh hakim itu, saudara. Seharusnya janda ini menyadari statusnya, menyadari situasinya bahwa tidak ada pengharapan di sini. Sudahlah dia lahir seorang wanita berstatus janda. Sekarang hakim ini pun juga tidak mau membela dia. Tapi ternyata janda ini memiliki sikap saya tidak menyerah. Saya akan datang lagi sekali. Dan saudara, kali kedua, bahkan mungkin kali ketiga yang dia datang, hakim yang tadinya cuek, tidak peduli, tidak memperhatikan rayuan daripada janda ini, hakim ini terus saja tidak peduli. I don't care. Nah, seharusnya janda ini menjadi capek. Sudah harus angkat tangan, menyerah. Tapi saya mengimajinasikan, membayangkan bahwa janda ini mungkin berkata-kata dalam hatinya. Kenapa saya bayangkan demikian? Karena dia terus saja mendatangi hakim tersebut. Mungkin dia berkata dalam hatinya, kalau hari ini aku ditolak, besok kan masih ada. Aku akan datang lagi. I'll be back. Tomorrow is another day. Nah, dia terus mendatangi hakim tersebut. Dan akhirnya hakim itu yang menyerah. Bukan janda itu yang menyerah, tetapi penguasa di kota itu yang berkuasa, yang akhirnya dia yang menyerah. Dan saya membayangkan di dalam hati janda itu, waktu dia mendapat pembelaan keputusan yang dia harapkan itu, dia berkata-kata dalam hatinya, today is why I didn't give up yesterday. Apa yang terjadi pada diriku hari ini adalah alasannya kenapa kemarin-kemarin itu aku tidak pernah putus asa. Aku tidak pernah menyerah. Saudara, Tuhan Yesus belum membicarakan tentang sesuatu yang menyentuh doa. Dia hanya membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan sikap. Sesuatu yang tidak kelihatan, saudara. Bagaimana sikap dalam diri kita itu terbentuk? Saya sangat memiliki penasaran. Kenapa janda ini dalam perumpamaan ini terus tidak menyerah? Nah, teringat saya tentang satu eksperimen yang dilakukan pada tahun 1960-an oleh seorang psikolog dari Universitas Pennsylvania bernama Martin Seligman. Di dalam eksperimen ini ada beberapa anjing-anjing dalam kelompok-kelompok tertentu yang diperlakukan suatu eksperimen. Jadi rata-rata ada 2 kelompok anjing-anjing. Satu kelompok eksperimen, satu lagi kelompok kontrol. Kontrol group, eksperimen group, saudara. Nah, dalam eksperimen group yang pertama, anjing-anjing ini dimasukkan di dalam satu ruangan tertutup, di mana di tengah-tengah ruangan yang tertutup itu ada sesuatu barrier, begitu ya, sesuatu yang menghalangi, yang membagikan ruangan itu kepada 2 bagian. Jadi sesuatu yang penghalang ada di situ, saudara. Jadi sebelah kiri, seperti saudara bisa lihat di slide itu, anjing-anjing itu dikumpulkan di sebelah kiri, sebelah kanan itu kosong. Nah, anjing-anjing yang dikumpulkan dalam kelompok eksperimen ini di sebelah kiri, di lantainya dikasih kejutan listrik, sengatan listrik. Di samping itu juga anjing-anjing ini dikekang, ya. Jadi setiap kali
terkena sengatan listrik itu, anjing-anjing ini coba bergerak untuk melepaskan diri daripada bagian lantai yang ada sengatan listrik. Makin aktif anjing-anjing ini bergerak untuk mau keluar daripada bagian itu, makin hebat lagi sengatan listriknya. Dan anjing-anjing itu juga tidak bisa bebas karena ada kekangan itu, saudara. Jadi eksperimen ini diulang untuk beberapa minggu. Sehingga anjing-anjing ini sudah kebiasaan, mendingan kita jangan bergerak. Kalau bergerak sengatannya lebih tinggi lagi, lebih menyakitkan. Mendingan kalau kita diam, sengatannya ringan, enteng. Jadi anjing-anjing ini jadi pasif. Nah, kemudian ya di tahap kedua eksperimen ini, anjing-anjing ini dimasukkan ke dalam satu ruangan yang berbeda. Di ruangan itu, anjing-anjing itu tidak dikekang lagi, saudara. Ruangan itu tetap ada satu yang menghalangi di tengah itu, saudara. Dan di sebelah kirinya itu masih ada listrik, tapi listriknya ringan sekali. Sengatan listriknya ringan sekali dan tidak dikekang lagi anjing-anjing ini. Nah, apabila dimasukkan dalam ruangan itu, walaupun anjing-anjing itu tidak dikekang dan sengatan listrik itu enteng, ringan sekali, anjing-anjing ini sudah dibiasakan dalam kondisi tidak berdaya, sudah pasif, sudah menyerah, tidak ada pengharapan lagi. Lalu tidak bergerak dan tidak bisa loncat kepada bagian yang sebelah kanan, karena di situ itu bebas dari listrik. Anjing-anjing itu bisa bebas. Lalu Martin Seligman mempunyai hipotesis bahwa anjing-anjing ini sudah pasrah demikian karena mereka mempelajari ketidakberdayaan. Nah, karena itulah saudara, kita mesti menjadi murid kebenaran yang sungguh-sungguh, yaitu mendengar kebenaran dan menjadi pelaku kebenaran. Karena kalau kita tidak tahu apa yang benar, kita hanya akan mengerti realiti hidup daripada kejadian-kejadian yang berulang dalam kehidupan kita. Sehingga itu yang akan membentuk pola pikir kita. Lalu anjing-anjing ini sudah mempelajari ketidakberdayaan. Lalu Martin Seligman memiliki satu hipotesis, ada 3 sebab kenapa anjing-anjing ini memiliki pemikiran sedemikian. Nomor 1, karena anjing-anjing ini sudah memiliki satu kesadaran bahwa masalah ini menimpa mereka menjadi satu masalah yang hanya menimpa mereka saja. Nasib orang lain tidak sama dengan nasib mereka. Nasib buruk yang menimpa mereka itu ada hubungan dengan kepribadian mereka, personalization. Dan ini bisa dirohanikan, saudara. Ada orang-orang rohani yang bisa juga menyatakan ini adalah kutukan atau ini adalah salib yang harus saya pikul. Kalau salib yang harus dipikulkan, kita nggak bisa lepaskan. Ada orang yang berpikiran demikian. Mereka menggunakan pemikiran-pemikiran rohani untuk membenarkan kondisi mereka. Nah, kedua, sudah ada satu kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan itu tidak merubah nasib mereka karena ini situasi yang kekal. Badai yang terjadi sekarang ini tidak akan lewat. Ketiga, bahwa badai ini sudah menyebar kemana-mana dan akan menghancurkan segala kebaikan yang pernah wujud dalam kehidupan. Nah, dalam cara yang sama, Martin Seligman juga menyatakan sama seperti ketidakberdayaan, pesimisme itu bisa dipelajari, optimisme juga bisa dipelajari. Di satu lagi bagian eksperimen ini, kontrol grup yang terdiri daripada anjing-anjing lain yang tidak pernah dikekang dimasukkan ke dalam ruangan yang satu lagi yang berbeda daripada ruangan-ruangan tadi yang dipakai untuk anjing-anjing kelompok eksperimen. Ini kelompok kontrol. Anjing-anjing ini tidak dikekang,
Anjing-anjing ini ditaruh di bagian lantai sebelah kiri dan dikasih sengatan listrik yang cukup tinggi. Berbeda daripada anjing-anjing yang di kelompok eksperimen, anjing-anjing ini diberikan sengatan listrik yang tinggi kalau tidak bergerak. Kalau bergerak, sengatan listriknya itu dikurangi, saudara. Beda daripada kelompok pertama. Kelompok pertama, makin dia bergerak, makin ditingkatkan sengatan listriknya. Di sini, kalau anjing-anjing ini makin aktif, dikurangi sengatan listriknya. Sehingga lama-lama anjing ini bisa loncat ke sebelah kanan. Kemudian diulang eksperimen tersebut sehingga selepas beberapa minggu anjing-anjing ini sudah mempelajari kalau mereka mengusahakan sesuatu, mereka melakukan sesuatu, mereka itu menjadi aktif, mereka bisa menemukan jalan keluar. Maka Martin Seligman kemudian ya mengumpulkan dua kelompok anjing-anjing ini dalam satu ruangan yang jauh lebih besar. Ini adalah bagian terakhir eksperimen ini ya. Jadi anjing-anjing dari kelompok eksperimen, anjing-anjing dari kelompok kontrol masuk sama-sama dalam satu ruangan yang besar, di mana di ruangan ini sebelah kirinya ada sengatan listrik yang ringan, sebelah kanannya tidak ada sengatan listrik sama sekali. Semua anjing-anjing tidak dikekang. Nah, anjing-anjing di dalam kelompok yang pernah dikekang, anjing-anjing kelompok eksperimen, sekitar 10% dari anjing-anjing itu setelah beberapa waktu telah loncat dan masuk ke sebelah kanan, bebas. Dan ini dilihat oleh 90% daripada anjing-anjing lain yang pernah dilatih di dalam kelompok eksperimen. Sekalipun mereka lihat teman-teman mereka yang pernah ikut satu kandang sama mereka, sekarang sudah bebas, mereka masih tidak berdaya untuk ikut teman-teman itu. Mereka seperti terus meyakinkan diri mereka tidak ada pengharapan. Sedangkan dalam kelompok anjing-anjing yang telah diberikan exposure sering keluar daripada sebelah kiri ke sebelah kanan, semua dari kelompok itu keluar. Dan sekali lagi ini diperhatikan oleh anjing-anjing yang masih berada di sebelah kiri, masih tidak berdaya keluar, masih tidak terinspirasi melihat contoh-contoh lain, tidak banyak bisa keluar. Nah, ini kenapa? Karena berpikir sudah jadi takdir, sudah menjadi panggilan mereka, sudah jadi nasib mereka, sudah jadi salib mereka. Nah, lalu Martin Seligman mengatakan kenapa begitu banyak anjing-anjing dari kelompok yang kedua itu bisa, semua anjing-anjing dari kelompok kedua bahkan bisa bebas, karena optimisme juga bisa dipelajari, yaitu orang bisa menyatakan kepada diri mereka, badai yang sedang terjadi sekarang, ini bukan terjadi karena dosa saya, bukan karena ada kutukan buat saya pribadi, ini terjadi buat semua orang, dan ini juga bukan satu salib yang harus saya sendiri, satu orang saja yang memikulnya. Dan badai ini, betapa hebat pun badai ini, tidak lama lagi badai ini akan lewat. Badai ini tidak kekal. Dan ketiga, badai ini sekalipun berlaku dan punya satu dampak yang luar biasa dahsyatnya, tapi di balik badai ini ada satu berkah. Inilah yang dimiliki oleh jandanya tadi, janda yang dalam perumpamaan itu, saudara. Dalam kuadran pertama, orang yang apates, tidak mendengar, tidak melakukan. Dalam kuadran yang kedua, itu adalah orang-orang yang rohani, yang berdoa tapi tidak bertindak. Dua-dua saya anggap nasib mereka menghadapi tantangan sama aja. Kuadran ketiga ini ada upgrade sedikit, berbicara tentang wanita itu, janda dalam perumpamaan ini. Dia bertindak, belum, karena dalam perumpamaan itu tidak ada dinyatakan bahwa dia juga berdoa. Dia cuma bertindak. Tetapi hanya dengan bertindak, dia bisa menemukan satu terobosan. Jadi menurut saya, orang yang di kuadran yang ketiga itu lebih bagus dari orang yang di kuadran kedua.
orang yang bertindak sekalipun tidak berdoa. Tapi biarpun orang yang sebegini memiliki optimisme, ada kuadran yang lebih tinggi daripada itu. Disitulah orang-orang yang memiliki iman dan orang-orang yang memiliki pengharapan, mereka akan masuk ke kuadran yang keempat. Kuadran yang optimal. Ingat saudara, orang yang hanya sekadar memiliki optimisme, dia belum optimal, saudara. Nah, Yesus tidak hanya sekadar mengajarkan optimisme, saudara. Tuhan Yesus terus menyambung di ayat ke-7 bahwa Allah, nah sekarang watak yang ketiga, pribadi ketiga disebutkan dalam perumpamaan ini. Tadi hakim, janda. Hakim itu bukannya Allah, saudara. Hakim itu hanya membicarakan tentang satu situasi dalam kehidupan seseorang yang dilihat begitu kuat, begitu besar. Yang menjadi satu tantangan buat kita. Dan janda itu merupakan orang yang optimis tapi belum optimal. Karena maksud perumpamaan ini bukannya orang itu harus tidak putus asa saja, tapi orang itu harus berdoa dan tidak putus asa. Ya, jadi Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan dia akan mengulurkan waktu, adakah dia akan mengulurkan waktu sebelum menolong mereka? Ya, mungkin saja kadang-kadang Allah mengizinkan satu proses terjadi, yaitu waktu harus lewat sebelum terjadi manifestasi daripada pengharapan kita. Ini karena yang penting buat Allah itu bukan hasil, bukan jawaban. Tetapi proses untuk menemukan hasil itu yang mengubahkan pendoa tersebut. Yang penting buat Allah itu bukan doa atau hasil dari doa. Tapi yang dikasihi oleh Allah, yang dipilih oleh Dia, yang menjadi objek kenapa Yesus mati di kayu salib, itu adalah pendoa orang umat pilihannya. Yaitu yang dicari oleh Tuhan itu bukan hanya satu stamina, bukan saja satu sikap tidak menyerah, tapi lebih daripada itu adalah iman, dan iman itu yang membuahkan pengharapan, saudara. Saya mau menyimpulkan demikian, saudara. Doa tidak mengubah Tuhan. Kepribadian Tuhan itu sudah utuh, sempurna, perfect. Tidak berubah. Doa juga belum tentu, belum pasti akan mengubah lingkungan, situasi hidup kita. Itu yang kita inginkan. Kita ini mau mengambil jalan tikus. Kita mau, kalau bisa kita tidak lewat proses itu dikeluarkan, langsung hasil. Dan buat orang rohani ada istilahnya juga, namanya terobosan, saudara. Tapi kalau saudara mengalami terobosan terus, tidak membutuhkan pengharapan, saudara. Nah, doa itu mengubah orang yang berdoa. Sehingga memberikan kepada orang itu sesuatu yang tidak nyata, yang intangible, saudara. Iman, pengharapan. Sehingga waktu orang itu mendapat jawaban untuk doanya, bukan saja dia mendapat jawaban. Karena jawaban itu dia hanya bersifat solusi untuk satu masalah dalam hidup kita. Dan nanti di masa depan ini Tuhan punya rencana yang lebih besar buat kita. Maka Tuhan mau supaya pendoa itu juga bertumbuh dan berkembang. Lalu diizinkan terjadi proses. Lalu doa itu bukan satu cara untuk kita berperang rohani saja, tetapi doa itu adalah satu cara untuk Tuhan membentuk kita dan mengimpartasikan iman dan pengharapan di dalam hati kita.
Maka kuadran yang optimal itu adalah kuadran yang keempat. Orang yang berdoa dan yang bertindak. Orang yang hanya bertindak tanpa berdoa, dia tidak maksimal, tidak optimal. Dia rugi. Sekiranya dia menyadari dan bahkan masuk ke dalam kehidupan praktek berdoa, dia bisa dikembangkan, kapasitasnya bisa diperluaskan. Sehingga kemampuan dia untuk bertindak jauh lebih besar. Saya mau nyatakan, saudara, iman bisa mengubahkan atau mengalihkan, memindahkan gunung yang hari ini wujud di depan Anda. Tetapi pengharapan itu bisa memulakan, mencetuskan proses yang membawa kepada sesuatu yang belum wujud. Faith moves what is there in front of you. Hope creates what is not yet there. Faith helps you go past today, but hope creates the unknown, the invisible tomorrow. Saya mau ceritakan, saudara. Kira-kira 10 tahun yang lalu, ada seorang bapak ketemu saya. Waktu itu bapak itu sudah berusia 65 tahun dan sudah pensiun. Jadi dia hidup dari tabungannya. Nah, kira-kira 7 tahun sebelum dia ketemu saya, waktu dia sudah mendekat zaman pensiunnya itu, dia punya 2 putri. Waktu itu mereka baru saja wisuda, kelar dari S1. Mereka sekolah marketing. Dua-dua putrinya itu sekolah marketing. Nah, sudah mereka kelar dari S1, seharusnya mereka itu kerja dan jadi mandiri. Dan papanya juga sudah mau pensiun, jadi akan hidup atas tabungannya sendiri. Tapi tiba-tiba pada waktu itu, anak-anak itu menyatakan, dua-dua putrinya menyatakan kepada bapaknya bahwa mereka tidak ingin bekerja. Bahkan mereka mau nyambung sekolah lagi. Bapaknya bertanya, sekolah apa? Mereka bilang mau sekolah kedokteran. Kedokteran, saudara, itu nggak bisa ditempuh langsung daripada S1 sekolah marketing. Lalu mereka mesti sekolah pra-universitas lagi, itu mungkin 1 tahun kalau ngebut, kemudian 5 tahun sekolah kedokteran. Jadi berarti harus sekolah 6 tahun lagi dan papanya harus nampung mereka. Apalagi dia merasakan ini satu beban yang berat karena bentar lagi dia mau pensiun, mau hidup dari tabungan yang diperkirakan tabungan cukup untuk dia. Mau untuk menanggung anak-anaknya sekolah lagi, apalagi sekolah kedokteran itu mahal. Belum lagi anak-anaknya tidak bisa diterima di Malaysia. Lalu mesti sekolah di Eropa, di Romania. Jadi sekolah di luar, di Eropa, biaya lebih mahal lagi. Tapi papanya waktu itu, ya karena lihat anak-anaknya punya keinginan besar mau jadi dokter, lalu dia setuju. Dan singkat cerita, anak-anaknya sudah kelar. Jadi sudah fast forward 7 tahun. Waktu mereka kelar, ternyata status mereka sekolah di Romania nggak bisa diterima di Malaysia. Nggak diakui oleh pemerintah Malaysia. Jadi nggak bisa pulang ke Malaysia. Nah, waktu itulah papanya datang ketemu saya dan berkata kepada saya, Pak, ini cerita hidup anak-anak saya. Saya sekarang punya satu persoalan. Anak-anak ini mau ditaruh di mana? Terus saya juga bingung kan, saya nggak punya pengalaman dalam hal seperti ini. Tapi saya tahu apa yang diinginkan oleh papanya. Dia mau supaya saya kasih masukan. Masukan bukan dari ide saya sendiri, tapi dari suara Tuhan. Nah, ini beban yang berat buat saya. Beban dari papa itu juga sekarang
ditanggung oleh saya. Karena saya juga tahu dari situasi hidupnya, ceritanya itu, dia sekarang hidup dari tabungan. Dan kalau saya salah kasih input, ya itu punya dampak yang cukup besar kepada Bapak ini. Nah, tapi saya memikir, Bapak ini selama 7 tahun telah menanam bibit di dalam hidup anaknya dengan keyakinan bahwa bibit ini satu hari nanti akan besar menjadi pohon. Seorang petani tidak langsung nanam pohon yang sudah jadi. Biasanya tanam bibit. Dia tanam bibit, dia hanya bisa lihat bibit. Tapi di dalam hatinya, dia membayangkan satu hari akan ada pohon. Dia harus ikut proses. Nah, Bapak ini, ayah juga pada 2 putri ini sudah ikut proses. Tapi belum sampai tuntas. Karena anak-anaknya baru kelar kedokteran, tapi belum diterima kerja di mana-mana. Datang ketemu saya, lalu saya berpikir kalau Bapak 2 anak ini, ayah kepada 2 anak ini sudah sekian lama hidup dalam pengharapan dan ekspektasi, dan kemudian datang kepada saya juga dengan pengharapan ekspektasi, kenapa saya tidak mau punya pengharapan ekspektasi bahwa Tuhan juga bisa beracara lewat saya. Walaupun persoalan dia berat, dan itu membuatkan saya merasa tekanan yang berat, karena saya menyadari konsekuen daripada sesuatu yang saya nyatakan kepada 3 orang ini, ayah dan 2 putrinya. Tapi dalam pengharapan itu saya mengalir dan saya menyatakan kepada bapaknya, kirim ke Swedia. Lalu bapaknya rohani, tanya saya, ini suara Tuhan atau apa? Saya tidak tahu kan. Karena dia mengalir dalam pengharapan, saya juga mengalir dalam pengharapan, muncul kata Swedia, langsung saya sampaikan. Apa mau ngomong itu suara Tuhan, siapa yang tahu. You will only know when you act. Pengharapan itu harus ada tindakan. Nah, lalu dia keluar biaya lagi, kirim anak-anaknya ke Swedia. Mereka ke sana 6 bulan sekolah bahasa. Setelah 6 bulan sekolah bahasa, di tes bahasa udah lulus. Kelihatannya ini satu petunjuk yang betul. Tapi dalam 3 bulan sesudah itu mereka diinterview ke macam-macam hospital, semua ditolak, langsung pulang karena biaya sudah, karena uang udah habis. Lalu bapaknya datang lagi ketemu saya. Pak, mereka sudah 9 bulan di Swedia, udah lulus bahasa, tapi apabila diinterview ditolak semua. Sekarang gimana? Saya berpikir ya, sudah sekian lama Bapak ini mengalir dalam pengharapan. Sekali dia datang ketemu saya mengalir dalam pengharapan. Masa cuman sekali aja kita mengalir dalam pengharapan kan? Karena ini proses. Selagi proses itu belum tuntas, ngapain kita mesti putus asa? Begitu juga seorang petani, dia tanam bibit, itu pohon sudah setengah jadi, tapi belum berbuah, dia mau tebang pohonnya, atau dia mau meneruskan prosesnya. Lalu saya bilang, mereka udah belajar bahasa udah lulus kan? Ayo kembali lagi ke Swedia. Untung itu bukan duit saya yang menanggung biayanya. Gampang kan saya ngomong, karena itu duit orang lain. Singkat cerita saudara, kali ini mereka pergi dalam waktu 1 bulan interview pertama, mereka sudah diterima, saudara. Nah, saudara, kalau Anda punya iman, itu bisa memindahkan gunung yang ada di depan Anda pada hari ini. Tetapi hari esok, kalau Anda mau menciptakan sesuatu yang belum pernah Anda pikirkan, yang belum pernah wujud dan belum pernah muncul di hatimu, itu membutuhkan pengharapan, dan pengharapan itu bisa diimpartasikan ke dalam hidup kita lewat kehidupan berdoa, intim bergaul dengan Tuhan. If not today, then tomorrow. Ayo, anak-anak Tuhan, kita terus dalam proses pengharapan penuh ekspektasi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa untuk
semua daripada anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara kami sudah putus asa, kuatkan diri kami, teguhkan iman kami. Apabila kami kembali sujud masuk dalam sikap berdoa, dalam proses berdoa, kami yakin Roh Kudus-Mu yang akan mencurahkan, Roh Kudus-Mu yang akan mencetuskan pengharapan di dalam diri kami. Dan lewat pengharapan itu kami akan mengambil tindakan menanam bibit, melakukan apapun yang dianggap sangat kecil, belum signifikan, masih jauh daripada proses membuahkan hasil. Tetapi buah itu membutuhkan proses yang terdiri daripada begitu banyak langkah. Setiap langkah kami akan tempuh dengan ekspektasi dan pengharapan. Apabila langkah kami itu sudah salah dan jalan kami sudah bengkok, kami yakin Engkau yang setia untuk meluruskan. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.